Selamat datang di Pitagos. Kenapa banyak orang tanda tangan dokumen properti tanpa benar-benar memahami isinya? Video ini akan membahas fenomena orang yang menandatangani dokumen properti tanpa benar-benar memahami dampaknya. Lalu mencoba menghubungkannya dengan rasa percaya, rasa lelah, dan keinginan cepat punya rumah. Ada satu hal yang menurutku sering terjadi waktu orang beli rumah. Terkadang semuanya terasa terburu-buru, dokumennya banyak, istilahnya asing, prosesnya panjang, melibatkan banyak pihak, dan di tengah-tengah itu ada orang tuh cuman pengen satu hal, semoga semuanya cepat selesai. Makanya kadang waktu disuruh tanda tangan, ya orang langsung aja tanda tangan, karena merasa ini prosedur yang biasa, ini hanya prosedural. Aku sempat baca pembahasan lama soal praktek developer yang meminta kuasa mutlak untuk menjualkan tanah. Dan walau pembahasan seperti ini bukan hal baru, tapi isunya ternyata masih sering dianggap sensitif dalam praktek properti hingga saat ini. Karena beberapa bentuk kuasa memang bisa dianggap terlalu luas dan beresiko. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ini manusiawi. Karena beli rumah itu melelahkan, orang udah susah mikirin DP, cicilan, survei bank, dokumen. Belum tekanan pengen segera memberikan tempat tinggal untuk keluarga. Jadi ketika ada setumpuk kertas, banyak orang yang memilih percaya saja. Apalagi kalau prosesnya terlihat resmi. Ada kantor marketing, ada melibatkan notaris, mapnya rapi, orang-orang akhirnya merasa aman dengan kesimpulannya sendiri. Padahal belum tentu semuanya dipahami sepenuhnya. Kalau disederhanakan, kuasa itu sebenarnya pemberian hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama kita. Masalahnya, dalam praktek pertanahan, ada jenis kuasa yang dianggap terlalu luas dan beresiko, karena bisa membuat seseorang seolah-olah kehilangan kontrol terhadap hak atas tanahnya. Makanya topik ini menurut aku cukup sensitif dan penting dipahami oleh orang awam. Bukan supaya takut, tapi supaya lebih sadar sebelum tanda tangan. Kadang orang bahkan nggak sempat baca detail, karena merasa ini udah standar. Atau takut proses jual beli terlalu lama kalau terlalu banyak tanya atau mempelajarinya lebih lama. Padahal justru pertanyaan kecil ini kadang menyelamatkan masalah yang besar. Misalnya, kuasa ini dipakai untuk apa? Berlakunya sampai kapan? Apa hak kita tetap aman? Hal-hal sederhana seperti itu seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya bisa panjang. Kalau ternyata di kemudian hari muncul persoalan, biasanya orang mulai mengumpulkan dokumen, bukti pembayaran, isi perjanjian, dan komunikasi yang pernah dilakukan, semuanya dikumpulkan. Lalu mencoba komunikasi dan mediasi terlebih dahulu. Kalau memang itu tidak bisa selesai, baru ada konsultasi hukum atau mengambil langkah hukum perdata misalnya. Dan menurutku, yang paling berat sebenarnya bukan hanya proses hukumnya. Memang proses hukum berat dan panjang, tapi rasa kecewanya. Aku kira semua udah selesai, aku kira semua udah aman, itu rasanya. Dan mungkin juga itu kenapa urusan properti sering kali sangat sensitif, karena di balik tanah, sertifikat, dan dokumen ada manusia yang sedang berusaha membangun rasa aman dalam hidupnya dan untuk keluarganya. Makanya sekarang aku jadi merasa kadang membaca dokumen pelan-pelan itu bukan berarti ribet, tapi bentuk untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga kita. Kalau kamu, tim yang baca detail dokumen atau tim yang langsung tanda tangan aja? Tulis di kolom komentar. Bye!